Elia Firdausah. Hadir Ibu. Reza Lorenza. Ibu. Baik. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan bahas materi apa? Belum Ibu. Ya. Kemarin kita masih kompas ya? Iya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks resensi. Ada yang tahu teks resensi itu apa? Belum tahu. Saya Ibu. Ya, silakan ya. Sepertinya kalau tidak salah, saya pernah baca di Google kan ya Bu. Saya mencari perbedaan perumahan dan kelebihan zakat itu termasuk resensi Bu. Atau novel gitu. Iya. Itu memang benar. Jadi lebih tepatnya resensi itu secara sederhananya dapat kita pahami bahwa suatu pertimbangan untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan sebuah buku. Jadi resensi itu isinya bisa berupa kritik atau masukan pada sebuah karya sastra, bisa novel, cerpen, puisi, gitu. Jadi resensi ini tujuannya untuk agar mengajak, maksudnya mengajak pembaca untuk membeli karya tersebut. Ya, sebenarnya di sini ada unsur resensi. Nah, sebelum kita resensi buku itu kita harus mengetahui dulu unsur-unsurnya. Yang pertama judul. Judul ini bukan berarti judul dari sebuah buku yang akan kita resensi ya, tapi judul besar, judul resensi. Misalnya kita akan meresensi sebuah novel. Judulnya novel bercerita, tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu. Judul judul novel itu kan kalau bercerita. Nah, tapi jika kita mau meresensi novel tersebut, judul besarnya atau judul resensinya itu tidak boleh memakai judul novel itu, harus berbeda. Jadi judulnya bisa kita buat misalnya judul resensinya Luka Perjuangan, seperti itu. Lalu yang kedua ada data buku. Ada yang tahu nggak data buku ini maksudnya apa? Data saya ada. Ya, sama ini. Jadi data-data terbaik itu seperti katanya data-data yang dalam buku identitas buku bukan? Iya, benar sekali. Ada yang disebut itu nggak? Identitas buku itu apa saja? Penulis. Ya, benar. Ada lagi? Kalau terbit, terus ada lagi? Benar sah? Iya, benar. Ada lagi? Iya, terus ada judul buku. Ada lagi? Nah, sekalian. Lalu yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, di dalam membuat resensi itu harus memasukkan informasi latar belakang penulisnya. Penulisnya berasal dari mana, tanggal lahirnya, pendidikannya, dan juga buku yang akan kita resensi ini adalah novel keberapa yang si penulis ini buat. Lalu setelah ada tubuh dan pernyataan resensi. Nah, di dalam sini itu kita membuat informasi atau sinopsis. Ada yang tahu nggak sinopsis itu apa? Saya itu, ya silakan ya Lia. Sinopsis itu gambaran dari cerita tersebut Ibu, dari isi buku tersebut. Iya, benar sekali ya. Jadi sinopsis itu memang secara singkat adalah informasi atau penjelasan ringkasan mengenai karya tersebut. Dan nah, di dalam tubuh dan pernyataan resensi ini itu kelebihan dan kekurangan serta sinopsis pada sebuah novel itu dua kali di situ, gitu ya. Dan selanjutnya ada penutup. Nah, di bagian penutup ini itu memuat ringkasan juga, tetapi ditambahkan dengan kalimat persuasif atau ajakan untuk bagaimana caranya membuat pembaca resensi ini tertarik untuk membeli buku tersebut, gitu ya.
di bagian pendahuluan ada apa? Bagaimana? Sinopsis di buku. Jadi silakan Faiza menjawab. Pada bulan itu berisikan tentang tema atau deskripsi singkat dari isi buku ini, buku resensi tersebut. Hampir menuju tepat, akan tapi ada sedikit kekurangan. Ada yang bisa menambahkan? Saya Ibu, Ya, silakan ya. ada perlu juga memuat latar belakang dari penulis buku tersebut. Ibu. Iya, benar sekali ya, Elia. Buka mana? Oh iya, anak nih, daripada kalian lupa nanti ya penjelasan saya. Jadi setiap saya menjelaskan, dicatat, oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Dicatat ya, tidak lupa. Ya, sudah paham ya semuanya? Baik. Selanjutnya, nah di sini ada tujuan resensi. Ramadhani, kalau ibu membacakan? Tujuan resensi yang pertama membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian untuk sebuah karya dengan ringkas. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. Yang ketiga, memberikan masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Dan terakhir, mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. Ya, terima kasih ya Pak Yanti. Ya, baik. Apa sih Bu tujuan meresensi buku itu? Yang pertama, untuk membantu pembaca memahami gambaran serta penilaian itu sebuah karya dengan ringkas. Benar ya? Jadi, untuk kita bisa menilai sebuah karya itu, kita tidak harus tidak harus membaca buku secara keseluruhan ya. Kita bisa melihat resensi-resensi yang sudah ada untuk menilai apakah karya tersebut layak atau tidak. Lalu yang selanjutnya, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan resensi ini jelas ya. Ini juga kita menilai, pasti kita akan menemukan kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, yang ketiga, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Tentu saja, setelah kita melihat kelebihan dan kekurangan, kita juga harus memberikan kritik untuk perbaikan karya-karya berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Atau silakan ya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau resensi ini lebih ke karya sastra, tapi kalau misalnya bukan karya sastra bisa diresensi nggak Bu? Bisa. Bisa. Buku fiksi, non-fiksi, buku pelajaran itu juga bisa diresensi. Baik Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah paham? Silakan. Cukup. Cukup. Oke. Cukup ya. Sebentar sih. Ini kan materi gue tuh resensi antologi puisi. Ini jelasinnya nggak sih antologi puisi apa? Antologi ya. Oke ya. Iya itu ada sebelum puisi. Terus kayak ini. Oke baik, karena materi kita pada pertemuan kali ini adalah meresensi antologi puisi. Jadi kita akan mengetahui dulu ya apa itu antologi puisi. Sebelumnya di semester di kelas 10 sudah pernah belajar puisi kan ya? Sudah ya Bu. Ada yang bisa menjelaskan nggak puisi itu apa? Silakan. Tadi saya katanya mau jawab Ibu. Baik, jadi silakan. Baik Bu, puisi itu adalah sebuah karya yang berbentuk kata-kata mudah yang dirangkai menjadi satu paragraf yang memiliki 5 dan irama. Baik, makasih Reza. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai antologi
Jadi antologi puisi itu suatu karya sastra yang memuat kumpulan dari beberapa puisi, Bu. Ya benar sekali ya. Jadi antologi puisi ini adalah kumpulan karya sastra dalam bentuk puisi yang dibukukan dari berbagai penulis ya. Jadi dalam satu buku itu ada berbagai macam puisi yang ditulis oleh berbagai penulis juga. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Faiza kalau dibacakan. Bisa Ibu. Ciri-ciri dari antologi puisi yaitu yang pertama terdiri dari badan puisi, yang kedua ditulis oleh satu pengarang atau bisa lebih dari satu pengarang, yang ketiga karya-karya yang dimuat merupakan karya sastra puisi pilihan, yang terakhir yaitu memiliki tema yang sama atau terpadu. Ya baik, terima kasih Faiza. Jadi ya ciri-ciri antologi puisi yang pertama sudah pasti ya, dalam buku itu terdiri dari banyak puisi. Pilihan satu, yang kedua ditulis oleh satu pengarang atau bisa lebih dari satu pengarang. Nah, jadi memang antologi ini bisa di dalamnya bisa satu pengarang saja, namun berbagai macam puisi atau bisa lebih dari satu pengarang. Nah, lalu yang selanjutnya yang ketiga, karya-karya yang dimuat merupakan karya sastra puisi pilihan. Ini benar, sebelum puisi itu dibukukan jadi sebuah antologi, memang harus kita memilih ya karya mana yang tepat untuk dibukukan. Lalu satunya ada memiliki tema yang sama atau terpadu. Jadi kita juga sebelum membuat antologi puisi itu kita harus melihat apakah tema yang digunakan di dalam puisi itu sama. Oke, materinya sudah selesai. Ada bisa merefleksikan materi kita ada hari ini. Silakan angkat tangannya mengenai resensi dan juga antologi puisi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Miss dulu terlebih dahulu ya. Silakan Miss. Ibu, terima kasih. Saya yang saya resensi adalah bahwa resensi itu adalah resensi itu adalah sebuah cara untuk kita mengetahui sebagai pembaca mengenai kekurangan dan kelebihan dan dapat menilai suatu karya sastra melalui resensi. Kemudian antologi puisi itu adalah kumpulan puisi yang dibukukan, kumpulan karya sastra puisi pilihan yang dibukukan. Jadi ketika meresensi antologi puisi itu adalah kita membuat kelemahan dan kelebihan atau penilaian terhadap suatu kumpulan puisi. Iya baik. Ya sekali pertama untuk Miss. Selanjutnya ada. Terima kasih Bu. Jadi resensi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mereview suatu buku. Jadi dalam kegiatan itu kita menuliskan kekurangannya apa dari buku tersebut, kelebihannya juga apa. Nah, di tujuannya itu untuk memberitahu kepada pembaca bahwa buku itu layak atau tidaknya untuk dibeli atau dibaca gitu. Iya benar sekali ya. Bisa juga untuk menjadi memasukkan saran begitu Bu untuk penulis supaya membersihkan karya selanjutnya. Cukup. Ada lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, cukup. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Hari ini kita tidak ada tugas lebih dahulu ya. Kalian pahami dulu saja materi yang Ibu sampaikan ini. Nanti ketua kelas akan saya berikan ya salindianya untuk materi lebih lanjut. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan ya hari ini. Iya, Bu. Ketua kelas bisa disiapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kali ini kita berdoa buat kawan dan kepercayaan masing-masing sudah dimulai. Saya kembali pada begini. Terima kasih ya atas pengalaman pada hari ini. Saya senang sekali berada di kelas ini. Kalian cukup aktif ya dalam